Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Husnul Karim dengan NIM 203001222, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, akan sedikit menjelaskan tentang apa sejarah Madrasah Aliyah Pergis Campalagian ini, apa itu manajemen sarana dan prasarana, dan bagaimana mekanisme perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Madrasah Aliyah Perguruan Islam Campalagian atau biasa disebut dengan MA Pergis Campalagian adalah salah satu sekolah yang terletak di Desa Bonde, Jalan Amanah Maju, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat. Perguruan Islam Campalagian adalah salah satu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran agama Islam. Perguruan Islam adalah salah satu nama yayasan yang telah lama dikenal masyarakat Campalagian pada khususnya dan Mandar pada umumnya. Yayasan ini didirikan pada bulan Ramadan 1347 Hijriah atau 1930 Masehi oleh almarhum Kiai Haji Abdul Hamid Dahlan atau biasa dikenal dengan Qadi Campalagian, yang wafat pada tahun 1948, yang didampingi oleh Kiai Haji Mandapungan, wafat pada tahun 1954. Salah seorang ulama yang merupakan murid dari Syekh Said Al-Yamani Al-Maghi. Pendidikannya terkenal dengan nama Pengaji Kita, yang bertujuan mendidik santri agar dapat membaca kitab gundul serta memahami isi kandungannya. Mata pelajaran yang diajarkan yaitu nahwu, shorof, fikih, tauhid, tafsir, hadis, dan lain-lain. Lama belajarnya tidak ditentukan, hanyalah berdasarkan faham dan banyaknya kitab yang dikuasainya. Sistem pendidikannya adalah sistem halaqah atau melingkar. Melihat kemajuan dan banyaknya pendukung serta melimpahnya pelajar, maka pengurus perguruan Islam ini membangun sebuah gedung dalam bentuk semi permanen. Dan pada tanggal 1 Agustus 1980, Yayasan Perguruan Islam resmi berbadan hukum. Dan sekarang kepemimpinan Yayasan Perguruan Islam dipegang oleh Dr. Andes Abdul Halim Rashid. Apa sih itu sarana dan prasarana? Sarana adalah peralatan atau perlengkapan yang secara langsung menunjang proses pembelajaran seperti ruang kelas, meja, kursi, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran seperti taman, kebun, dan lain-lain. Adapun manajemen sarana dan prasarana itu sendiri adalah kegiatan mengelola dan mengatur sarana dan prasarana yang ada di sekolah secara efektif dan efisien guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun mekanisme untuk melakukan perencanaan sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Pergis Campalagian, yaitu dengan mengadakan rapat internal antara pihak madrasah dan yayasan yang membahas tentang apa saja yang kurang atau apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Tentunya sebelum itu meninjau atau mendata terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah
khususnya yang terkait dengan sarana dan prasarana itu sendiri. Untuk pengadaannya sendiri melalui APBN, melalui dana BOS, serta dana dari pihak komite melalui yayasan. Adapun pengadaan sarana dan prasarana yang efektif itu dilakukan dengan tahap pengadaan komite sekolah. Dengan adanya pengadaan komite sekolah, prasarana yang ada di ruangan-ruangan bisa terpenuhi. Mengenai tentang kapan pengadaannya, terkadang menunggu dana BOS cair terlebih dahulu, karena terkadang dana BOS itu terlambat cair. Tentunya itu semua dengan kerjasama mulai dari yayasan, kepala sekolah, sampai dengan guru-guru yang ada di Madrasah Aliyah Perguruan Islam Campalagian. Adapun saran dari observasi yang saya lakukan ini adalah tentang pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada sekolah perlu diperhatikan lagi sebagaimana mestinya. Tujuannya untuk demi kenyamanan baik itu pendidik maupun peserta didik. Di samping itu, pemerintah juga harus tetap memperhatikan lembaga-lembaga pendidikan baik itu negeri maupun swasta. Madrasah Aliyah Perguruan Islam Campalagian juga harus menjadi sekolah yang lebih mandiri. Mandiri di sini dalam artian harus bisa mengelola sumber daya yang ada secara optimal agar mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Pihak sekolah juga harus pintar dalam mencari dan mengelola sumber dana, karena dana yang diperoleh lebih dominan dari sekolah sendiri daripada dana yang diperoleh dari pemerintah. Semua itu sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran demi menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa. Dari hasil observasi yang saya lakukan di Madrasah Aliyah Perguruan Islam Campalagian, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Madrasah Aliyah Pergis Campalagian ini mempunyai dana dari sekolah langsung, yaitu komite sekolah yang dikelola langsung kepala sekolah beserta bendahara sekolah. Selain itu, dana sekolah juga berasal dari pemerintah, yang dimana sekolah membuat proposal untuk pengadaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, selama pandemi COVID-19 yang dimana siswa-siswi harus belajar di rumah dengan menggunakan alternatif seperti handphone ataupun laptop, baik itu melalui aplikasi Zoom, WhatsApp, Facebook, Messenger, dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang sarana dan prasarana, sepertinya belum terlalu terpenuhi atau maksimal, seperti ruangannya yang belum lengkap, khususnya laboratorium, baik itu laboratorium fisika, kimia, dan lain-lain. Tetapi untuk hal yang lain sudah cukup memadai, seperti anggota rombongan yang sudah lumayan banyak, bangunan tingkat 2, dan kecukupan ruas. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.